Halo guys, kembali lagi di channel G2R. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap baik-baik saja ya. Pada kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Big Stan. Sebuah film bergenre action komedi menceritakan seorang lelaki bertubuh kecil yang merasa besar dengan ulahnya menjadi seorang penipu, hingga semua orang membencinya. Daripada kalian penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan melihat pemeran utama dalam film ini yang bernama Stan Manton. Dia diperankan oleh Rob Schneider. Dia adalah seorang penipu kelas kakap. Seorang wanita tua pun dibohongi untuk membeli satu unit komonium di tepi pantai. Namun faktanya berada di kawasan umum. Tak lama setelah itu, polisi pun datang menangkapnya. Dalam persidangan, hakim langsung memutuskan bahwa Stan bersalah dan harus menerima hukuman. Pengacaranya tidak mau mengikuti arahan Stan untuk menyuap hakim. Kemudian dia mengganti dengan pengacara yang baru untuk mengikuti kemauannya. Dalam persidangan selanjutnya, hakim memutuskan Stan dihukum selama 3 tahun. Namun hukumannya ditunda selama 6 bulan agar Stan mengajar musik kepada anak-anak yang terbelakang. Sebelum dipenjara 6 bulan lagi, istrinya yang bernama Mandy memintanya untuk memberikan bayi kepadanya. Ternyata Stan menolaknya, karena menurutnya seorang bayi akan menyusahkan hidup mereka. Stan kemudian mengunjungi sebuah bar dan melihat seseorang bertato, dan meminta informasi kepadanya tentang keadaan di penjara. Untuk informasi tersebut, Stan memberikan $100. Penjara yang bernama Fairland, yang nantinya di mana Stan dipenjara yaitu terkenal dengan kekerasannya. Setiap napi akan memukuli satu sama lain, bahkan Stan akan diperkosa. Di sana bergabung dengan gangster ataupun naji, tetap saja resiko pemerkosaan akan terjadi kepadanya. Dia pun menunjukkan tatonya yang bergambar mom. Stan kemudian pulang ke rumahnya. Keesokan harinya dia mencari cara, dibantu istrinya agar dia bisa terhindar dari kasus pemerkosaan di penjara. Dia kemudian melatih fisiknya dan membeli cairan untuk menumbuhkan ototnya. Bahkan dia pergi ke tempat pelatihan bela diri Master Chow. Setelah 1 minggu di sana, Stan komplain kepada pelatihnya karena dia belum menguasai apapun. Kemudian dia disuruh melawan seseorang yang berbadan kecil bernama Seymour. See what you got. Stan kemudian diusir dan ditendang keluar oleh Master Chow. Saat itulah Stan bertemu seseorang ahli bela diri yang disebut The Master. Awalnya kelihatannya meragukan, namun ketika dia memukul tembok, Stan pun terkejut. Dia kemudian dibawa ke rumah Stan untuk tinggal di rumah mewahnya dan melatih dia bela diri sebelum Stan masuk ke penjara. Saat makan malam, Mandy awalnya tidak setuju dengan rencana Stan dan membuatnya ketakutan dengan sikap The Master ini. Pelajaran pertama adalah meminum jus bahan daging mentah, telur dan lidah itu sangat menjijikan. Kemudian Stan harus merasakan panasnya api di tubuhnya. Bahkan Stan harus digantung. Menu makan siang Stan adalah seekor kalajengking yang masih hidup. Saat Mandy sudah tertidur, Stan mengejutkannya karena ada seseorang yang mendobrak masuk untuk memperkosanya. Namun rupanya setelah Mandy merasakan, ketakutan itu hanyalah lelucon Stan. Karena menurutnya, perasaan itulah yang nanti akan dialami saat berada di penjara. Namun hal tersebut ternyata tidak disukai oleh Mandy. Dia bergegas keluar dari rumah Stan karena kekecewaan kepadanya yang dianggapnya sangat egois. Kemudian Stan fokus kepada latihan bela dirinya. The Master pun menunjukkan kemampuan jarinya yang bisa menembus sebuah papan kayu dengan 1 kali pukulan. Dan ini yang terjadi kepada Stan saat ia mencobanya. Berbagai latihan yang sangat berat dijalani oleh Stan. Makan siangnya adalah ular berbisa. Tidurnya di atas paku dan latihan lainnya yang sangat menyakitkan. Hasilnya Stan sangat ahli dalam bela diri. Dia mampu memukul batu hingga menusuk papan kayu dengan 1 jarinya.
Saat sedang bersantai di sebuah restoran dengan pengacaranya, terungkap Stan adalah murid terbaik keduanya. The Master mengatakan murid pertamanya telah menggunakan kemampuan yang telah diajarkan untuk melakukan kejahatan. Dan misi pertama Stan adalah datang kembali ke perguruan Master Cho, pelatih yang telah mencampakkannya. Di sini terlihat dengan mudah Stan dapat dengan mudah merobohkannya. Enam bulan pun berlalu, dan akhirnya Stan datang ke kantor polisi untuk mulai memasuki kehidupannya di penjara. Ternyata Mandy ada di sana dan menangis melihat Stan. Kemudian dia menaiki mobil tahanan. Seseorang napi di sana di sampingnya mencoba mengganggu, kemudian Stan langsung mencubit dan memukul hingga tidak berdaya. Sesampainya di sana, kepala penjara yang bernama Francis Gascoigne dengan panggilan bos menyambutnya. Dia menyuruh tahanan baru untuk tidak membuat kekacauan. Setelah melewati beberapa prosedur, Stan akhirnya memasuki penjara ini. Seorang pria tua bernama Larry menjadi teman satu selnya. Dan karena Stan ingin tidur di bagian ranjang atas, ini yang dilakukan olehnya. What gives you the right to do? Ow! Larry kemudian mengajaknya berkeliling di penjara ini. Setiap komandan para napi dari berbagai gangster ditunjukkan oleh Larry. Yang pertama Cleon, ketua dari Diamond King, kulit hitam yang membunuh orang dengan sekali pukulan. Kemudian ada Juanito, ketua dari geng Meksiko. Bahkan ada Scantology dengan gaya bicaranya yang bisa membuat telinga copot. Kelompok Nazi pun terlihat ada di sini dengan ketua mereka adalah Peterson. Seseorang predator seks sesungguhnya adalah Big Raymond. Dan Stan akan menunjukkan kemampuannya di hadapan para napi untuk melawannya. Dan ini yang dilakukan oleh Stan. For no reason just called me bitch. Now was that nice? Prettier than he is. It does. Who's the bitch now? Semua napi terkejut dengan kemampuan Stan. Dia bahkan diajak bergabung dengan geng Nazi. Namun Stan tidak mau dan menghajarnya. Giliran kelompok Leon yang mencoba menantang Stan. Dia pun dapat merobohkan semuanya dengan mudah. Bahkan Cleon pun mendapatkan sebuah pukulan yang mengakibatkan gigi palsu emasnya rontok. Ternyata aksi pertarungan ini dilihat oleh kepala penjara dan dia merencanakan sesuatu kepada Stan. Saat jam makan siang, Stan dihampiri pria berambut panjang dan mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menolongnya. Saat berada dalam sel, anggota sipir menjemputnya untuk dibawa bertemu kepala penjara. Stan bahkan bisa membuka borgol di tangannya dengan kemampuan pengolahan sendi tangannya. Ia secara khusus diberi cerutu dan minuman oleh si bos ini. Kepala penjara ini sengaja menarik Stan ke penjara Oxblood karena melihat jejak reputasi Stan sebagai seorang pengusaha properti. Stan melihat lokasi penjara ini sangat strategis karena berada di pusat kota. Dan terlihat juga sebuah miniatur Oxblood, yaitu sebuah perencanaan pembuatan kawasan elit yang dibangun oleh si bos di tanah penjara yang tentunya setelah ditutup. Faktanya kepala penjara ini mempunyai kepentingannya sendiri agar penjara ini ditutup oleh pemerintah dengan bantuan Stan. Dan Stan akan mendapatkan imbalan pembebasan bersyarat dengan cepat. Ketika sedang asik bernyanyi di kamar mandi, si Nazi kembali datang dengan sebuah pisau silet di tangannya. Dia berencana untuk melukai Stan. Stan dengan mudah kembali menghajar hingga tumbang. Di lapangan penjara,
terlihat Stan sedang menyaksikan si rambut panjang itu kembali dipermainkan oleh napi lainnya. Tak lama Larry datang menghampiri Stan. Dia langsung mengencingi pohon stroberi milik si bos. Di penjara kini Stan memiliki sebuah ruangan khusus untuk perencanaan pembangunan kawasan elit ini. Si bos kemudian datang membawa seseorang yang bernama Dam dari Vietnam sebagai dewan penjara gubernur. Mereka terlihat mempersiapkan ide licik untuk mengambil alih penjara ini. Buah stroberi yang telah dikencingi oleh Larry mereka nikmati. Stan menulis surat permohonan maaf untuk istrinya Mandy karena terlalu egois kepadanya. Mandy yang sedang membaca surat itu ternyata sedang enak-enak dengan The Master. Stan kali ini merubah kekerasan dalam penjara ini. Semua barang yang berkaitan dengan awal mula munculnya kejahatan di penjara ini dia rampas. Dia menggantikannya dengan sebuah radio musik agar mereka semua bahagia. Si bos yang melihat Stan begitu terkejut dan tidak menyukainya. Kemudian Stan memperingati semua tahanan untuk tidak melakukan pemerkosaan lagi. Dan jika tidak menuruti, maka berhadapan dengannya. Si Naji yang terlihat memakai popok karena bocornya pembuangan akibat mencoba melawan Stan. Ketika sedang santai makan siang, beberapa napi datang untuk berterima kasih kepadanya. Termasuk mereka ingin bergabung dengan geng yang dipimpin oleh Stan yang bernama Big Stan. Kemudian Larry memberikan surat dari Mandy yang berisikan dia ingin bertemu dengan dirinya. Itu membuat Stan tampak senang. Dan sekarang para narapidana yang sering seteru antara kelompok tidak jadi kembali. Mereka lebih sibuk bermain dan berolahraga. Setelah melakukan adegan enak-enak dengan Mandy, Stan terkejut dan marah karena The Master juga telah melatih gaya enak-enak untuk Mandy. Hingga akhirnya Stan dibawa kembali untuk menemui si bos. Rencana jahatnya terungkap di sini. Saat kunjungan Dewan Gubernur datang seminggu lagi, mereka nanti akan melihat langsung kekacauan dalam penjara. Tahanan menyelundupkan senjata, dan ini membuat Dewan memutuskan menjual penjara ini kepada keluarga Vietnam yang telah bersekongkol dengan si bos. Ancamannya adalah Tuan Dam akan menghajar Stan jika dia tidak menuruti perintahnya. Banyaknya tahanan yang akan mati tidak dihiraukan oleh si bos tolol ini. Di sini Stan merasa ketakutan dan ia memutuskan untuk menerima tawaran si bos karena ia khawatir juga istrinya makin sibuk enak-enak dengan The Master. Bahkan Stan menyuruh kepada semua narapidana untuk saling berkelahi dengan satu sama lain. Dewan Gubernur akhirnya berkunjung ke penjara ini. Mereka dibawa si bos untuk menemui Stan yang akan maju dalam sidang pembebasan bersyarat. Awalnya niat Stan berperilaku baik kepada mereka agar dirinya cepat dibebaskan karena tidak kuasa melihat kedekatan Mandy dengan The Master. Di sisi lain, para sipir sibuk mempersiapkan peralatan untuk membuat kekacauan di penjara ini. Kepada Dewan Penjara, Stan mengatakan ingin segera keluar dan kembali bekerja. Namun saat itu pula, dia teringat masa indah para tahanan yang melupakan kekerasan mereka, bahkan kompak satu sama lain. Dengan seketika, Stan langsung merubah dan bersikap tidak sopan di hadapan Dewan ini. Hal ini membuat Dewan menggagalkan rencana pembebasan bersyaratnya. Saat dibawa kembali ke penjara, ternyata dia mendengar bahwa The Master adalah seorang impoten. Hal ini membuat Stan sangat senang. Ketika para tahanan sudah bersiap dengan berbagai persenjataannya untuk membuat kekacauan di penjara ini, Stan langsung bertemu dengan Dam. Mereka pun terlibat pertarungan, dan di sini terungkap bahwa Dam adalah murid pertama The Master. Take it easy. I have Scene pun berpindah. Diperlihatkannya para tahanan terbagi menjadi dua kelompok. Si bos segera menyuruh anak buahnya mempersiapkan persenjataan mereka. Anggota Dewan Penjara cukup terkejut dengan apa yang akan terjadi. Stan pun berhasil membunuh Dam dengan jari kematian.
Tiba-tiba Stan datang ke penjara dan menyuruh Larry menyalakan musik. Alhasil semua tahanan bukannya membuat keributan, namun malah berjoget. Tentu saja hal ini tidak disukai oleh si bos. Dia malah dengan sengaja menembaki para tahanan, kemudian menodongkan senjata kepada Stan. Mandy dan The Master tiba-tiba datang menolongnya dan melumpuhkan petugas sipir dengan mudah. Mandy sekarang menjadi ahli bela diri setelah The Master melatihnya juga. 3 tahun kemudian terlihat para tahanan sedang berlatih bela diri. Dengan Stan yang akan keluar dari penjara ini adalah pelatihnya. Pengacaranya pun yang terkenal suka menyuap terlihat berada di sini. Juga bahkan si bos penjara sebelumnya harus merasakan pelukan kasih sayang dari Big Raymond di dalam penjara ini. Dan akhirnya Mandy menjemputnya. Lalu di dalam mobil ternyata mereka sudah memiliki seorang anak yang sudah besar. Dan The Master ikut menjadi dari bagian keluarganya. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton hingga akhir. Saya G2R undur diri. See you next video. Bye bye.